Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Yuk mari kita mulai pada pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pagi ini. Berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman dan adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita? Kalau Kak Lori sukacita pagi ini, kalau Kak Kalian sukacita juga nggak? Sukacita dong. Yuk mari kita bagikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita dengan menyapa sambil bernyanyi. Ikuti gerakannya ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu
bangga jika ada Yesus dalam rumah kita. Ya dong Kak, Tuhan kan cinta kita anak-anaknya. Adik-adik cinta Tuhan Yesus? Ada hal-hal yang bisa kita lakukan loh untuk buktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau tahu apa? Yuk kita nyanyikan lagunya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh malas. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop lalu dititipkan ke papa mama ya. Sudah, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan tolong berkati supaya persembahan itu dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang mari kita siapkan telinga, pikiran, dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dan minta agar kita bisa makin mengenal Dia. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku
Shalom adik-adik, yuk mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang beri kami hikmat, beri kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau yang sudah lihat judul pasti tahu dong hari ini kita mau membicarakan tokohnya siapa? Ya, kita mau membicarakan tokohnya yaitu Zakheus. Nah adik-adik, ada dua hal yang harus kita ingat dari Zakheus. Yang pertama, Zakheus itu adalah kepala pemungut cukai. Dan yang kedua, Zakheus itu orangnya pendek. Kepala pemungut cukai itu apa sih Kak? Yuk kita dengarkan ceritanya ya. Zakheus adalah kepala pemungut cukai di suatu kota besar, kota yang sangat ramai. Namanya adalah kota Yeriko. Semua orang yang mau masuk ke dalam kota Yeriko harus membayar pajak dulu kepada orang yang disebut dengan pemungut cukai untuk nantinya diberikan kepada Raja Romawi. Mau orang itu kaya ataupun orang itu miskin, semuanya harus tetap membayar pajak. Tapi yang tidak disukai para orang Yahudi adalah para pemungut cukai itu mengambil lebih daripada yang seharusnya diberikan kepada Raja Romawi, lalu menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Nah adik-adik, tadi itu adalah pegawainya dari Zakheus dan Zakheus adalah kepalanya. Jadi semuanya itu harus setor kepada Zakheus. Jadi Zakheus itu sangat kaya adik-adik, rumahnya besar. Tapi banyak orang yang tidak suka karena tadi itu mengambil lebih daripada yang seharusnya. Orang-orang selalu mencoba untuk menasihati Zakheus. Zakheus, itu tuh adalah dosa loh. Kamu jangan melakukan itu. Allah tidak suka jika kamu mencuri dari saudaramu seperti itu. Pemuka-pemuka agama, yaitu orang Farisi, juga sering mengatakannya kepada Zakheus, tapi Zakheus tidak pernah mau mendengarkan. Nah, pada suatu hari, kota Yeriko yang sudah ramai itu menjadi sangat ramai karena semua orang mau keluar dari rumah untuk melihat seseorang yang datang ke kota tersebut. Nah, seseorang itu adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus. Dari dalam rumahnya, Zakheus mendengar orang-orang ribut sekali. Kemudian dia pun bertanya kepada pelayannya, ada apa di luar? Kenapa semua orang ribut sekali hari ini? Pelayannya pun jawab, itu Yesus datang ke kota kita, Tuan. Yesus siapa? Zakheus bertanya. Yesus itu adalah orang yang bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat kembali, orang yang lumpuh, bisa berjalan kembali. Zakheus pun penasaran dalam hatinya, kemudian dia pun juga keluar. Dan benar, di luar ada banyak sekali orang keluar dari rumahnya. Mereka tidak ada yang satupun yang mau tinggal dalam rumah, mereka semua keluar untuk melihat Yesus yang datang ke kota Yeriko itu. Zakheus pun mencoba untuk melihat juga. Tapi tadi ingat Zakheus itu orangnya apa? Orangnya pendek. Sehingga dia mencoba melompat-lompat pun tidak bisa melihat Yesus itu orang seperti apa. Orang-orang di jalan semuanya membicarakan Yesus. Dia adalah Yesus yang berkuasa mengalahkan kuasa jahat, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Zakheus sangat penasaran untuk melihat Yesus itu seperti apa. Dia mencoba melompat-lompat, tapi tetap juga tidak bisa melihat Yesus itu orangnya seperti apa sih. Yesus itu seorang yang seperti apa? Zakheus sangat penasaran di dalam hatinya. Dia pun mencoba menerobos ke dalam kerumunan, tapi ia tidak diberi jalan. Orang-orang makin berdesak-desakan, dan Zakheus pun akhirnya berpikir. Ia melihat sekeliling, apa yang bisa dia lakukan untuk bisa melihat Yesus?
ia pun melihat sebuah pohon ara di pinggir jalan yang sepertinya akan dilewati Yesus. Ia pun berlari kencang menuju pohon ara itu, kemudian memanjat pohon itu. Nah, ternyata benar bahwa Yesus melalui pohon itu. Yesus pun berjalan semakin dekat ke pohon ara itu. Praise be to you, my Lord and my God. Why is he stopping? I don't know. Let's see. Zacchaeus. Mendengar Yesus yang memanggilnya dengan penuh kasih itu, ada sesuatu yang berubah dalam hati Zakheus. Hati Zakheus yang tadinya keras, tidak mau mendengar nasihat dari orang, dilembutkan oleh Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan tidak hanya memanggil Zakheus, tetapi Tuhan bilang bahwa Tuhan ingin mampir dan makan di rumah Zakheus, yang berarti Tuhan ingin lebih mengenal Zakheus. Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. You too are a descendant of Abraham. Watch this. Welcome to my house, my Lord. It's a great joy that you are coming to my house. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Zakheus dengan sukacita menerima Yesus dalam rumahnya. Tetapi banyak orang yang tidak suka akan hal itu. Orang-orang bilang, Zakheus itu kan orang berdosa. Kenapa Yesus mau datang ke tempat orang berdosa? Ada banyak pilihan. Yesus bisa tinggal, bisa makan. Tapi kenapa Yesus memilih untuk tinggal di rumah orang berdosa? Zakheus tahu akan hal itu, tetapi Zakheus tidak memperdulikannya. Dia hanya berfokus pada Yesus dan menerima Yesus dengan sukacita. Yesus dijamu dengan luar biasa di rumahnya. Semua makanan yang terbaik dikeluarkan untuk menyambut Yesus. Bahkan di tengah makan, Zakheus membuat janji kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hati Zakheus telah diubahkan oleh Tuhan. Zakheus bertobat dan benar-benar melakukannya. Ia membagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan berbagi kepada mereka. Dan Tuhan pun berkata bahwa hari ini telah terjadi kemenangan akan rumah ini. Today, salvation has come to this house, because he too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek out and to save the lost. Nah, anak-anak, kita bisa lihat bahwa di sini terjadi suatu perubahan di dalam diri Zakheus. Zakheus tahu dan sadar bahwa dirinya itu adalah orang berdosa.
Tapi bagaimana bisa perubahan itu terjadi dengan begitu cepat adalah karena kasih dari Tuhan yang Zakeus rasakan dalam dirinya. Yesus mau untuk bergaul dan berteman dengan Zakeus, yang mana orang-orang di sekitarnya tidak mau. Di situ hatinya terubahkan. Hatinya yang dahulu keras dilembutkan oleh Tuhan sehingga ia mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan janjinya. Ia membagikan hartanya kepada orang-orang. Dan sekiranya ada yang diperas dari seseorang, ia kembalikan 4 kali lipat. Nah, seperti ayat hafalan kita di hari ini, yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca sekali lagi. Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti ayat itu, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan Zakeus yang terhilang. Zakeus yang sudah berbuat dosa, Yesus tahu itu, tapi Yesus mau mengampuninya, Yesus mau mengasihinya. Begitu juga dengan kita anak-anaknya, walaupun Yesus tahu kalau misalkan kita kadang berbuat dosa, kita kadang berbohong, seperti lagu tadi, kita kadang nakal, kita kadang malas, ataupun melakukan dosa lainnya, Yesus mau untuk mengampuni kita. Tapi seperti Zakeus, kita harus bertobat dan benar-benar melakukannya. Bukan hanya berkata, tapi benar-benar melakukannya. Tidak lagi berbohong, tidak lagi nakal, tidak lagi malas. Kita harus menjadi anak yang rajin, anak yang taat, anak yang penuh dengan kejujuran, anak yang suka menuruti perintah Allah. Yuk kita baca sekali lagi ya ayat hafalan kita di hari ini. Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca sekali lagi pakai gerakan ya. Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyambut Tuhan dalam hati kita dan kita benar-benar berjanji untuk menaati perintah Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu buat kami hari ini. Kiranya Engkau yang beri kami kemampuan untuk kami dapat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami berjanji untuk tidak lagi berbohong, tidak lagi nakal, tidak lagi malas, dan melakukan semua perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, yang lindungi kami, Engkau juga yang tuntun langkah kami sepanjang seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, kita sudah sampai di akhir ibadah hari ini. Jangan sedih Kak, kita bisa beribadah bersama lagi minggu depan. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Jam berapa Kak Kelin? Jam 10:30 di YouTube channel GIA Dr. Cipto. Sampai jumpa minggu depan.